मिशन में तुम्हारे साथ होंगी कैप्टन मीशा और पैम। You think you're real heroes? हमारी रेजिमेंट का नाम है लायंस। Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih udah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Bade Mian Chute 2024. Film terbaru yang dirilis pada tahun 2024 tepat di bulan April. Film ini diperankan oleh Akshay Kumar sebagai Freddy dan Tiger Shroff sebagai Rocky. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di awal cerita kita akan diperlihatkan dengan sebuah rombongan pasukan tentara yang membawa sebuah paket senjata untuk dibawa ke pangkalan militer India. Namun dalam proses perjalanan membawa senjata tak berjalan dengan mulus. Di pertengahan jalan seorang bandit menyerang dengan sangat brutal. Awalnya nampak sangat biasa saja, namun ternyata serangan yang bertubi-tubi kemudian membuat mereka kewalahan. Satu tank sempat tertangani, namun tank-tank lain bermunculan dan kemudian mengakibatkan tentara India mulai benar-benar kewalahan. Di tengah-tengah kewalahan tersebut, serangan udara dari seorang pria bertopeng kemudian menyerang, membuat para tentara India pun tewas satu persatu. Pria bertopeng kemudian menghampiri mereka, tentara-tentara India yang sedang sekarat. Yang kemudian pada saat ini tentara India mengatakan bahwa India akan mencari kalian sampai ke ujung dunia sekalipun. Dengan demikian para tentara India benar-benar dinyatakan tewas. Pasukan bertopeng kemudian membawa senjata-senjata yang kemudian mereka rampas. Di sisi lain seorang agen cantik yang sedang ngobrol dengan seorang pria terkait masalah penyergapan. Namun di saat akan mendapatkan informasi, pria itu kemudian ditembak dari belakang oleh seorang pria bertopeng. Agen Misha kemudian mengejar pria bertopeng itu dengan sangat gesitnya. Di tengah pengejaran itu, Agen Misha melemparkan sebuah pisau yang kemudian mengenai pria bertopeng tersebut. Dikira tewas, namun pria bertopeng bangkit lagi dan lukanya sembuh dengan seketika. Agen Misha yang menyaksikan hal tersebut agak bingung, yang menyebabkan Agen Misha lengah dan terbanting, bahkan dipukul habis-habisan oleh pria bertopeng tersebut. Sebelum kabur, sang pria bertopeng memberikan sebuah pesan bahwa pasukan militer India telah dirampas oleh mereka dan mengambil semua pasokan senjata pasukan India. Di sisi lain, para petinggi militer yang mendapatkan pesan bahwa mereka telah dirampas kemudian melihat video yang menayangkan pembantaian para pasukan India dan mencuri semua persenjataan yang dibawa oleh pasukan India yang dipimpin oleh pria bertopeng. Agen Misha kemudian menghadap ke Kapten Azad dan menceritakan apa yang dialami olehnya, yang menghadapi seorang pria yang bertopeng yang dapat menyembuhkan lukanya secara otomatis. Kapten Azad yang mendengar hal tersebut tentu tidak memperbolehkan Misha menceritakan hal itu kepada orang lain. Misha, apa yang telah kau lihat jangan sampai terungkap terlebih dahulu, karena bisa menyebabkan lebih banyak kekacauan dan keresahan mereka semua. Namun kali ini aku akan merekomendasikan siapa yang bisa menangani hal ini. Kapten Azad kemudian menceritakan siapa dua tentara itu ketika bertugas dalam misi penyelamatan sandera satu keluarga. Indian ambassador, unki family और एक female आखिर के 7 kilometer. Rocky dan Freddy menyusup di sebuah markas teroris, di mana mereka berdua sangat mudah untuk menyusup di markas tersebut. Dengan senjata yang sangat sederhana, mereka bisa membantai satu persatu para teroris itu hingga akhirnya mereka dapat menemukan Sandra di sebuah gedung lantai 2. Namun dalam proses itu, Freddy dan Rocky kemudian ketahuan bahwa mereka sedang akan mengambil Sandra dengan sigap. Para teroris itu kemudian menyerang mereka berdua dengan senjata yang sangat memadai. Bahkan gedung tempat penyanderaan berada diluluh lantakkan. Namun di saat itu mereka berdua akhirnya bisa kabur dari tempat tersebut.
Namun para teroris itu tak membiarkan mereka kabur begitu saja. Terjadilah sebuah kejar-kejaran di padang pasir. Namun akhirnya Rocky dan Freddy sampai tempat di areal penjemputan. Namun ketika berada di helikopter, Rocky kemudian merasa kehilangan sebuah benda. Ternyata itu adalah sebuah pemicu bom yang tertinggal tepat di mobil para teroris. Melihat hal tersebut, Rocky meminta dan memohon agar tidak menekan tombol pemicu tersebut. Namun teroris itu kemudian dengan sombongnya menekan tombol pemicu bom yang ada di tangannya. Alhasil, bukanlah helikopter itu yang meledak. Namun ternyata areal penjemputan yang sudah disebar bom sebelumnya meledak dengan sangat dahsyat dan menewaskan semua para teroris tengik itu hingga tak tersisa. Rocky dan Freddy beserta Sandra akhirnya selamat dengan baik. Dan itulah kisah heroik dari Kapten Rocky dan Freddy, ungkap Kapten Azad kepada Agen Misa. Kemudian Kapten Azad memerintahkan Agen Misa untuk mencari keberadaan Kapten Rocky dan Kapten Freddy. Agen Misa mencari keberadaan Rocky tepat di tempat pertarungan bebas. Rocky ditemukan dan Agen Misa menceritakan semua dan memperlihatkan video yang dilakukan oleh pria bertopeng. Rocky yang setuju untuk menangani misi itu akhirnya bersama Agen Misa datang untuk menjemput Kapten Freddy di pertambangan. Ternyata Kapten Freddy mengisi kekosongannya bekerja di sebuah pertambangan minyak di tengah gurun pasir. Ketika berbincang, Kapten Freddy kemudian menolak untuk menjalankan misi yang telah diberikan itu karena dirinya merasa tidak akan mendapatkan apa-apa dalam menjalankan misi yang menurutnya tidak penting tersebut. Hal itu kemudian membuat Rocky merayu Freddy agar dirinya harus meneguhkan hal ini hanya untuk kepentingan negara, bukan hanya kepentingan pribadi dan egonya diri sendiri. Hal itu tidak membuat Freddy goyah dan tetap menolak ajakan si Rocky dalam misi tersebut. Akhirnya, Rocky dan Agen Misha berangkat ke London untuk bertemu dengan seorang spesialis IT yang sangat cerdas, yang mana spesialis IT ini sudah ditugaskan oleh Kapten Azad. Sesampainya di London, Misha dan Rocky bertemu dengan Pam, sang spesialis IT. Pam yang terpesona melihat ketampanan Rocky akhirnya terjatuh dari skuternya. Namun akhirnya Pam yang malu-malu kucing menyapa Misha dan Rocky dan membawa mereka ke markasnya Pam yang dipenuhi dengan komputer-komputer yang siap bekerja untuk mereka. Di sisi lain, Kapten Azad yang ikut pergi ke London dengan penerbangan yang berbeda. Namun saat di London dirinya justru disambut dan ditembak oleh pria bertopeng, lalu disandra oleh pria bertopeng itu. Di sisi lain, setelah merencanakan akan mengambil paket senjata yang telah dicuri oleh pria bertopeng, akhirnya Agen Misha, Pam dan Rocky berangkat. Pam dan Rocky yang berada di sebuah stasiun kereta kemudian menyusup ke tempat para penjahat bertopeng, di mana pada saat itu baku hantam antara Rocky dan para pasukan bertopeng pun terjadi. Rocky pun dapat melumpuhkan pasukan bertopeng, dan di saat itu akhirnya baywan antara Rocky dan pria bertopeng yang lumayan tangguh. Agak kewalahan, namun akhirnya tertusuklah pria bertopeng dan tumbang. Namun tak tahu kenapa pria bertopeng itu kemudian bangkit kembali dari kematiannya dan melawan kembali Rocky dan Pam. Hal itu membuat Rocky agak sedikit down dan membuatnya kalah dari pertarungan tersebut. Namun di tengah-tengah kekacauan itu, Kapten Freddy muncul dengan menjebol sisi samping terowongan yang mengakibatkan sebagian pasukan bertopeng tumbang, termasuk pria bertopeng pun pingsan dengan lunglai. Freddy kemudian menyelamatkan Rocky dan membantai satu persatu para pasukan bertopeng. Di saat pria bertopeng bangkit melawan Freddy dan Rocky, di saat yang bersamaan pula Agen Misha pun datang membawa mobil lalu menabrakkan mobil itu pada pria bertopeng hingga terpental. Akhirnya Pam yang sudah mulai membuka berangkas berhasil membuka berangkas dengan kecerdasan IT-nya. Awalnya Freddy bertanya apakah isi paket tersebut, dan terjawablah ternyata isi paket itu adalah seorang wanita, di mana wanita itu bernama Pria, yang ternyata juga Pria adalah seorang wanita yang pernah dekat dengan Freddy, bahkan pernah berkencan dengan Freddy pada waktu itu. Pria juga kemudian menjelaskan kenapa dirinya justru yang telah dijadikan paket itu dan disandra di sini, di mana pada saat itu ada sebuah senjata yang sangat canggih bernama Karan Kavach. Senjata itu memiliki kode autentikasi yang berbentuk hard drive.
Namun hal itu kemudian terdengar oleh para penjahat. Kemudian untuk mengamankan kode enkripsi IT, akhirnya mereka menanamkan kode enkripsi itu ke dalam otakku, ungkap pria. Setelah mendengar itu, akhirnya mereka akan bergegas untuk kabur dari tempat tersebut. Namun sebelum pergi, Freddy membuat sebuah panggilan video dengan pria bertopeng dan memaki-maki pria bertopeng itu. Setelah akan pergi dari tempat itu, ternyata pasukan pria bertopeng sudah sampai dan menculik pria kembali dengan sebuah mobil. Akhirnya, kejar-kejaran di jalan raya pun terjadi. Namun tak lama kemudian, Rocky dan Freddy menyusul mereka dengan sebuah motor. Dengan kecepatannya, Rocky yang kemudian sangat gesit, Rocky dapat mencapai mobil yang membawa pria dan masuk ke dalam mobil tersebut. Satu persatu para pasukan pria bertopeng itu dibantai oleh Rocky, hingga akhirnya tewas dengan sangat mudahnya. Setelah itu, baywanlah Rocky dengan pria bertopeng. Di sisi lain, Freddy yang dapat menyusul mobil IT itu, namun dihalangi oleh pria bertopeng 2 dengan sebuah helikopter yang menembaki Freddy. Pria bertopeng 2 itu pun turun dari helikopter dan menaiki mobil yang ada Rocky dan pria bertopeng 1. Freddy pun kemudian melaju dengan kecepatan penuh dan melemparkan motornya ke arah helikopter hingga meledak dan dirinya loncat ke arah mobil yang ada mereka semua. Baku hantam antara pria bertopeng 1 dengan Rocky dan pria bertopeng 2 dengan Freddy. Dengan sangat sengitnya, namun akhirnya baku hantam itu terselesaikan dengan mereka, di mana Rocky melemparkan pria bertopeng 1 dan Freddy demikian juga melemparkan pria bertopeng 2. Akhirnya mereka tertinggal mobil. Freddy, Rocky, dan Misha sudah menguasai sopir mobil tersebut. Namun hal itu tak bertahan lama. Pasukan dari pria bertopeng memblokir mereka dengan mudah. Mereka terpojok yang akhirnya tertangkap dan tertodong dengan puluhan senjata. Tak bisa melawan hal tersebut. Freddy, Rocky, dan Misha serta pria ditodong senjata. Namun di saat itu bos pria bertopeng membuka kedoknya. Ternyata dirinya adalah seorang sahabat lamanya Freddy yang bernama Kabir. Yang dulu ternyata Kabir adalah seorang tentara juga bersama Freddy dan juga Rocky. Demikian pria bertopeng 1 dan 2 itu pun kemudian membuka topengnya, yang mana mereka berdua adalah seorang hasil kloningannya Freddy dan Kabir. Terkesima apa yang kemudian dilihat oleh Rocky dan Freddy pada saat itu, dan hanya terdiam mereka terbungkuk melihat kejadian itu yang sangat-sangat menakjubkan. Mereka akhirnya ditangkap dan badannya Rocky dan Freddy dirantai kaki dan tangannya, lalu dibawa di sebuah tempat untuk menyiksa mereka. Ternyata dulu ketika di negara Inggris, Rocky dan Freddy hidup di sana dan sedang menjalankan sebuah tugas, di mana pada saat itu Rocky dan Freddy sedang menyelidiki sebuah penemuan terbaru yang akan membuat dunia militer bisa berkembang untuk masa depan di kemudian hari. Tepat pada saat itu, dalam sebuah seminar dijelaskan bahwa kematian seorang tentara selalu terjadi dan akan terus terjadi, bahkan menyebabkan kehilangan sumber daya manusia yang sangat berpotensi dengan baik dalam dunia peperangan antar negara. Penemuan saat ini yang sedang dikembangkan dan sudah terbukti 100% berhasil adalah sebuah sains penggandaan manusia atau bisa disebut dengan pengkloningan. Dan saat ini dalam percobaan menggunakan DNA Rocky dan juga Freddy. Mereka sudah bisa digunakan bukan hanya untuk kloningan saja, namun kita bisa membuat satu pasukan dengan kloningan mereka berdua, hingga kita akan memiliki pasukan yang sangat tangguh sesuai keinginan kita nantinya, ungkap sang pemberi materi atau ungkap sang Kapten Kabir. Namun Kabir yang memimpin seminar itu mengungkapkan bahwa kita bukan hanya menciptakan pasukan, tapi kita justru akan menaklukkan dunia dengan pasukan yang akan kita buat, sehingga dunia akan berada dalam genggaman kita, ungkap Kabir. Namun setelah acara seminar selesai, justru para pemimpin berkumpul tepat di ruangan Kolonel Azad. Dan pada saat itu Kolonel Azad menegur Kabir dan menganggap bahwa hal itu melanggar sebuah kode etik yang sangat tidak baik, sehingga Kolonel Azad memerintahkan untuk menghentikan proyek tersebut dan menghapus semuanya.
Hal itu pun disetujui oleh semua pimpinan tentara yang hadir tepat di ruangan Kolonel Azad pada saat itu. Kabir yang marah, bahkan Kabir mengungkapkan bahwa dirinya telah mengorbankan seluruh jiwa, raga untuk proyek ini. Namun, apa hal ini yang saya dapatkan? Hanya hinaan dan dicampakkan, ungkap Kabir. Kabir yang merasa dicampakkan dan dikhianati akhirnya memutuskan untuk kembali ke markasnya dan akan menjual penemuannya itu ke pihak lain yang akan lebih membutuhkan dirinya dan akan membuat dunia ini takluk pada dirinya. Namun hal itu justru kemudian diketahui oleh pria. Kemudian pria pun memberikan laporan ke Kolonel Azad terkait hal tersebut. Kolonel Azad mengambil langkah cepat untuk bisa memusnahkan penemuan ini. Kemudian menangkap Kabir hidup-hidup. Rocky dan Freddy datang menuju lab tempat penelitian Kabir yang sedang melakukan sebuah eksperimen. Rocky dan Kabir menyerang dengan bengisnya, menghabisi satu persatu anak buahnya Kabir hingga tewas semua, hingga tinggal Kabir yang kemudian menyandra pria. Namun karena gregetan, akhirnya mereka, Rocky dan Freddy, menembak si Kabir hingga tewas dengan seketika. Hal ini kemudian membuat Rocky dan Freddy diadili di pengadilan militer dan dipecat dari satuan batalionnya. Setelah pemecatan yang sangat tidak hormat tersebut di sebuah bandara dengan sangat berat, Freddy mendatangi pria dan kemudian memutuskan hubungan mereka karena Freddy merasa tak pantas lagi untuk pria, hingga akhirnya Freddy dan Rocky pergi. Namun Kabir yang mengatakan dan memberitahu Freddy dan Rocky bahwa dirinya sebetulnya belum tewas, karena pada saat itu yang kalian bunuh adalah hasil kloningan diriku. Dan saat ini aku masih hidup dengan sangat bebas, ungkap Kabir. Namun kemudian sebagian lukaku rusak karena ledakan yang kalian sebabkan setelah kalian membunuh kloninganku. Aku kemudian mengambil DNA kalian berdua untuk aku bawa. Dan aku ciptakan Ricky dan Freddy yang baru saat ini. Dan satu lagi yang perlu kalian tahu, bahwa Kolonel Azad adalah hasil kloningan yang telah aku ciptakan. Dan Kolonel Azad yang asli telah aku bantai hingga tewas, ungkap Kabir lagi. Kabir lalu membawa pria dan membiarkan anak buahnya membunuh Rocky dan Freddy di tengah dirinya dirantai. Namun Rocky dan Freddy pada saat itu tak kehabisan akal. Rocky dan Freddy mencoba melepaskan diri dari rantai yang mengikatnya, hingga akhirnya mereka terbebas dan melawan anak buah Kabir satu persatu, dibantai hingga tewas dengan sangat tragis oleh Freddy dan Rocky. Pada saat itu juga Misa membantai menembaki semua anak buah Kabir bersama Rocky dan Freddy. Namun setelah semuanya tewas, Pam pun datang untuk menjemput mereka bertiga, yang mana akhirnya Pam, Rocky, Freddy, dan Misa kembali ke pangkalan setelah peristiwa tersebut. Kabir yang merasa semua ini adalah siasatnya untuk menghancurkan India. Kemudian Kabir menonaktifkan Karan Kavach, lalu membuat sebuah serangan udara terhadap Pakistan dan juga Tiongkok, yang mana dua negara tersebut akhirnya merespon serangan ini, mengakibatkan bahwa India memulai perang dengan asbab yang tidak jelas. Akhirnya nama baik negara pada saat ini dipandang sangat buruk di mata dunia. Bahkan saat ini negara yang diserang India secara tidak jelas akan melancarkan serangan balik kepada India. Di sisi lain, Freddy, Rocky, Pam, dan Misa kemudian melancarkan serangan dan menyusup ke markas Kabir. Namun helikopternya mereka saat tepat di atas markas Kabir ditembak dengan sebuah misil oleh anak buah Kabir, hingga helikopternya terjatuh tepat di gedung markas Kabir. Mereka yang terjatuh kemudian keluar dari helikopter tersebut dan mulai menembaki semua anak buah Kabir pada saat itu. Misa dan Pam kemudian menyelinap di ruang kontrol. Namun di saat itu ada Azad yang menjaga ruang kontrol. Misa melawan Azad kloningan dan Pam mulai mengotak-atik mesin kontrol untuk mendapatkan sebuah akses. Di sisi lain, Kabir mengekstraksi password Karan Kavach dari otak pria. Kemudian dengan perlahan memulai semuanya. Rocky dan Freddy kemudian melawan hasil kloningan mereka sendiri dengan hadir lebih tangguh kloningan mereka, karena tubuh mereka selalu dapat sebuah peremajaan tubuh.
Di tengah-tengah perlawanan melawan cloningan itu, Freddy dan Rocky mendapat informasi dari Pam bahwa mereka bisa membunuh cloningan mereka dengan menyetrumnya dengan listrik yang bertegangan tinggi. Maka pada saat itu membuat cloningan mereka bisa tewas. Freddy dan Rocky kemudian memancing cloningannya untuk mengikuti mereka ke arah jaringan listrik tegangan tinggi. Dan benar saja, cloningan itu terpancing dan mengikuti mereka hingga akhirnya mereka dikirim ke jaringan listrik tegangan tinggi. Mobilnya menabrak tiang listrik tegangan tinggi dan meledak hingga menyebabkan cloningan Freddy dan Rocky tewas dengan sangat mengenaskan. Di ruang kontrol, Misha kemudian membuat Azad tercekik kabel dan mengikatnya hingga terlempar dengan meledakkan sebuah arus listrik, membuat Azad terpental dari ruang kontrol dan jatuh tewas dengan tercekik. Kabir dan Rocky menuju ruang kontrol utama, di mana Kabir yang sedang mengekstraksi password sarangan nuklir. Namun pada saat itu Kabir langsung diserang Freddy dan Rocky hingga mereka berdua melawan Kabir. Awalnya kewalahan, namun perlahan tapi pasti yang menyebabkan Kabir kelelahan dengan mudah ditusuk dengan sebuah tombak oleh mereka berdua hingga akhirnya Kabir tewas dengan sangat mengenaskan. Namun belum selesai, serangan udara meluncur dengan sangat mengerikan. Namun di sela-sela itu, pria sadar dan meminta memasukkan password Karan Kavach dengan nama Eklavia, nama cloningannya Kabir. Dan benar saja, akhirnya Karan Kavach aktif kembali dan menyebabkan serangan nuklir pun terhalang dan terbatalkan, yang mengakibatkan perang tidak terjadi. Rocky, Freddy dan pria keluar dari ruang kontrol utama yang meledak dan mengakibatkan mereka semua selamat dan sehat walafiat. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita yang berjudul Bademian Cutimian 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.